Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimintai dalam pertemuan ini memberikan keterangan tentang akidah dan tauhid. Pokoknya satu, yaitu menegakkan agama Allah. Menegakkan itu harus dengan usaha. Usaha itu bukan usaha yang tiba-tiba. Usaha itu timbul dari kebangkitan. Kebangkitan karena ditekan. Tekanan sudah waktunya menumbuhkan satu sifat reaksi tekanan dari penjajah. Penjajah yang sengaja tidak saja melumpuhkan umat Islam, tapi hendak menjadikan Islam lenyap dari muka bumi. Firman Allah, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surat Baqarah ayat 120. Pemberian tahu dari ilahi, bukan dari nabi, menunjukkan masa datang tidak akan ridha, tidak akan senang terhadap engkau Muhammad. Siapa orangnya? Satu, al-Yahud, golongan Yahudi yang diberi Allah kelebihan, tetapi digunakan untuk keuntungannya dan kesenangannya sendiri. Allah dilupakan, ini orangnya. Yang kedua, an-Nasara, orang Nasaret, orang yang memakai tenaganya, pikirannya, pahamnya, menempuh jalan, memadamkan cahaya, mengambil kegelapan. Yang tidak diterima oleh akal, itulah yang agama. Yang diterima oleh akal, tidak agama. Inilah golongannya. Kedua golongan ini diadakan Tuhan terus sepanjang masa. Barangkali sama lenyapnya, sama-sama dengan alam seperti kita juga. Tetapi bukan Tuhan salah membuatnya atau keliru. Tidak. Hanya kedudukan kita sebagai khalifah, sebagai wakil yang ditegakkan dengan sengaja oleh ilahi. Mulai tegak saja sudah mulai ada musuh. Yang jadi musuh yaitu yang tidak senang kita diangkat menjadi khalifah. Karena dia yang lebih tinggi, dia yang lebih berbangsa, menjadi bangsa feodal. Dia berasal dari api, sedang kita berasal dari tanah. Paham yang melebihkan diri dari perintah ilahi sejak dari bangkitnya sampai ini hari. Dan bukan hanya di dalam diri iblis saja, malah di dalam badan si manusia, bangsa kita, tidak saja dari barat dan dari timur, dari Jogja, di Jakarta, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan seterusnya. Ada golongan-golongan ini, ada penyakit. Ini penyakit. Kenapa diadakan oleh Tuhan? Ketika Adam akan diperintah turun dari sorga, sudah diberitahu, ihbitu minha jami'a. Turun semua. Sebahagian kamu dengan sebahagian akan bermusuh. Terjadi pertentangan di antara kamu. Kata ilahi. Antara kita manusia sama manusia. Antara jin dengan jin. Antara kita manusia dengan jin. Begitu sebaliknya. Kita tidak memperhatikan perkara jin.
Coba baca surat Jin. Ketika Jin mendengarkan Quran dibaca oleh Nabi dalam salat di perbatasan Mekah dengan Taif, apa dia bilang? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Quran mencengangkan sekali. Terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada sahabat hilang secara misterius. Kurang lebih selama 4 tahun. Tahu-tahu sahabat yang misterius ini pulang. Waktu ketemu dengan Khalifah Umar, Umar terkejut. Kok baru kelihatan? Kemana saja selama ini? Jawabnya, saya bepergian untuk berdagang. Di tengah perjalanan bertemu dengan 2 golongan yang sedang berperang. Ketika itu saya termasuk golongan yang kalah. Langsung saya ditawan. Sebagai tawanan saya dibawa ke kampungnya. Golongan yang menang ini agamanya bukan seperti agama kita. Baru-baru ini terjadi pula yang kalah dulu melakukan penyerangan dan menang. Saya ditangkap pula, dilakukan pemeriksaan terhadap diri saya. Saya mengatakan bahwa saya orang Madinah. Rupanya golongan yang baru saja menang itu beragama Islam. Maka saya disuruh pulang. Baru Umar tahu bahwa kehidupan antara jin dengan jin sama dengan kita. Kata Umar, istrimu sudah saya kawinkan. Sebab kamu dicari kemana-mana, tidak ketemu. Saya lakukan edah wafat. Terima kasih ya Amirul Mukminin, katanya. Dan saya pun tidak bisa berkirim surat. Kemana arah jalan saya tidak tahu. Saya dibikin buta sama sekali. Tidak tahu jalan keluar. Jadi 2 golongan ini hidup di muka bumi. Kedua golongan ini didatangi oleh Quran. Mereka pun termasuk orang-orang yang diperintah Rasulullah memberikan petunjuk. Bukan kita saja, tetapi dendamnya kepada kita setiap detik dia kerjakan. Karena neneknya yang pertama itu tidak mati-mati. Dan dia sudah bersumpah. Demi kebesaran Engkau ya Allah. Sebelumnya bersumpah. Diberitahu. Engkau durhaka. Tidak mau menghormati perintahku. Aku masukkan engkau ke dalam neraka. Kata Tuhan kepadanya. Sebab dia menyombong. Katanya, engkau jadikan aku dari api. Sedang dia dijadikan dari tanah. Masa yang berasal dari api menyembah kepada yang berasal dari tanah. Tuhan menyatakan, aku masukkan engkau ke dalam neraka selama-lamanya. Dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengizinkan saya hidup sampai hari kiamat. Sama-sama hancur dengan dunia. Tuhan mengabulkan. Boleh. Hanya khusus neneknya itu. Adapun anak cucunya yang mati, yang kawin, malah manusia yang kawin dengan dia ada di kampung saya. Tuhan memberikan izin, lantas dia berkata,
Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat 39 40 surat Hijr nomor 15. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum baina aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ayat 16, 17, 18 surat A'raf nomor 7. Sebagaimana engkau menjadikan aku menjadi orang yang malang hidupnya sebab Adam, saya bersumpah di atas kebesaranmu akan menyesatkan Adam seanak cucunya, sehingga tidak banyak anak Adam yang syukur dan sadar kepadamu. Tuhan menjawab, silakan, boleh saja. Kalau ada tali dan tipu daya, boleh jalankan. Saya masukkan ke neraka mereka itu semua dengan engkau bersama-sama. Cobalah. Tapi hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan sanggup. Ya, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang sudah sampai kepada ikhlas. Kami tidak sanggup. Terbongkar rahasianya di sini. Di sini pula kita berjuang. Rebut ikhlas, maka iman yang satu ini akan menjadikan mereka lumpuh berantakan. Inilah perbuatan kita, pesanalah arah tauhid yang kita bicarakan ini. Di dalam zaman pertama, waktu Nabi sudah berkali-kali pulang pergi bermalam-malam ke Gua Hira. Lebih-lebih kalau datang Ramadan, berakhir dengan Tuhan memberikan kepadanya mata pemberian tahu, satu pemberian tahu yang tadinya dia tidak menduga-duga. Dia melihat Jibril sangat besarnya di sebelah timur, sampai sepertiga langit tertutup. Sesudah itu hilang, menjelma menjadi seperti manusia sebesar Nabi. Tetapi dia berdiri di udara, tidak berpijak di bumi. Inilah peristiwa pertama kali Tuhan memberikan kepada Muhammad merubah cara berpikir dan cara merasakan. Otak Nabi bergoncang, perasaannya turut bergoncang. Seketika Jibril berbicara, di tangannya ada lembaran yang terbikin dari sutra. Di atas tertulis tulisan, itu menurut satu riwayat. Katanya, Iqra ya Muhammad. Baca hai Muhammad. Nabi orang jujur. Wa ma ana biqari. Aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Kejujuran Nabi tidaklah menolong. Jibril itu mendatangi Nabi dan merangkulnya ke dadanya sampai Nabi payah. Setelah Nabi letih payah, baru ditaruhkannya. Setelah hilang keletihan Nabi, kekuatannya sudah pulih kembali. Diulangnya lagi, Iqra, baca.
Walaupun diperlakukan begitu, namun Nabi tidak mau berubah. Dia tegas, wa ma ana biqari, aku adalah orang yang tidak tahu tulis baca. Dia tidak takut walau bagaimanapun. Dirangkul lagi yang lebih kuat, lebih meletihkan dari yang tadi. Bisa duduk, berdiri tidak sanggup lagi. Yang ketiga kalinya dia ucapkan iqra, baca. Nabi sudah mulai tidak ada daya, dirangkulnya kembali dengan kekuatan yang lebih tinggi dari yang tadi. Keakibatkan Nabi pingsan, Nabi ditaruhkan di atas batu yang besar, dibiarkannya, tenaga habis, terkuras, lemas, daya tangkap otak dan hati sangat tajam. Di saat begitu itu Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq nomor 96. Baca Muhammad, dan Tuhan engkau telah menjadikan, Tuhan engkau menjadikan manusia daripada darah. Dan baca Muhammad, Tuhan engkau yang maha murah telah menentukan, allama bil qalam, dia memberikan ilmu dengan perantaraan pena, yaitu tulisan, wujudnya Quran. Allamal insana ma lam ya'lam, dia memberikan kepada manusia pengetahuan yang belum pernah diberikan selama ini. Kemudian dia lenyap. Nabi merasa ada tulisan yang terpahat di atas batu masuk ke dalam perasaannya, tidak hilang barang sedikit pun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia ulang-ulang, khalaqal insana min 'alaq. Di sini kekuatannya timbul, dia turun mengambil jalan sebelah kanan sebelah kiri, terus mendaki ke atas, lantas baru turun ke bawah. Sesampainya Nabi di jalan yang rata, kedengaran lagi suara, ya Muhammad. Orang yang tadi duduk di atas kursi di udara, datang rasa takutnya, dia lari terus pulang. Sesampai di rumah, aku khawatir atas diriku, katanya kepada Khadijah. Khadijah menyambut Nabi dalam keadaan lemas, ditidurkan di atas haribaannya. Cilaka aku, hai Khadijah. Bagaimana? Bukan main dahsyatnya pengalamanku. Diceritakannya, Khadijah memberi komentar, la yukhzikallah abada, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Tidak ada satu perbuatan kamu yang keluar daripada kebaikan. Hal ini yang dapat memberikan penjelasan orang yang mengerti. Ada sahabat kita, ahlul kitab, bukan orang lain, Warakah bin Naufal. Nanti kita tanyakan kepadanya, kata Khadijah. Setelah diceritakan kepada Warakah bin Naufal, seorang pemeluk agama Nasrani, Warakah pun memberi penjelasan bahwa fa'innahu namus ya Muhammad, itu namus Jibril yang pernah datang kepada Musa. Saya takut kalau dia datang lagi, kata Nabi.
Nabi. Jangan takut Muhammad. Ada sengajanya, ada yang mau disampaikannya. Tahanlah takutmu, kamu tidak akan dibinasakannya. Rasa takut Nabi masih saja dia rasakan. Pada suatu hari dengan tiba-tiba datang lagi rasa takut yang mencekam pada diri Nabi. Kelihatan olehnya Jibril berdiri di ambang pintu. Ditundukkannya kepalanya ke haribaan Khadijah. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku, kata Nabi. Walau ditutup dengan apapun mata untuk menghalangi penglihatan, namun dia tetap kelihatan dengan jelas. Tanpa tahu Nabi, Khadijah melepaskan tutup kepalanya. Langsung Nabi berkata, tidak ada dia lagi, tidak ada. Khadijah menutup kepalanya lagi. Jibril datang lagi, tutup mataku, tutup mataku. Khadijah dengan hati yang lega berkata kepada Nabi, ini malaikat yang datang ya Rasulullah. Di saat kepalaku masih tertutup, dia ada tanpa sepengetahuanmu. Ketika engkau merebahkan kepalamu ke dalam haribaanku, tutup kepalaku, aku lepaskan. Seketika dia pergi, karena dia tidak suka melihat orang perempuan terbuka kepalanya. Saya buka tutup kepala saya, engkau tidak mengetahuinya. Jadi yang datang itu malaikat. Jelas sudah yang datang itu memang malaikat Jibril. Setelah Nabi dibawa kepada Warakah bin Naufal, Warakah berpesan, apabila Jibril datang lagi, agar Nabi tahan hati. Tunggu apa yang akan dikatakannya. Jibril datang, diberanikannya hatinya, dan dia tunggu. Ya Muhammad, engkau Rasulullah sebenarnya. Nabi lemas. Keangkatan diberikan kepadanya, padahal wahyu yang pertama diberikan, Iqra bismi rabbik. Diminta Buya memberikan keterangan tentang tauhid. Inilah tauhid itu. Bertali dengan tauhid yang saudara pinta. Apa itu Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dalam ayat yang pendek itu memberitahu kepada Nabi, baca Iqra bismi rabbik, nama Tuhan engkau. Bukan sebut Allah, katanya. Tidak. Iqra bismi rabbik, baca olehmu dengan nama Tuhanmu. Ada apa rahasianya? Iqra, baca olehmu Muhammad dengan nama Rabbik, nama Tuhanmu. Ada apa Rabb? Kata Rabb dalam bahasa Indonesia Tuhan. Ya Tuhan. Tapi apa isinya? Seperti mana suamimu? Ini. Mana istrimu? Ini. Di dalam kata suami dan istri dan kata istri, di dalam kata itu ada rahasianya. Kalau orang ini satu sama lain tidak ada kecocokan tadinya, mereka tidak akan melakukan perkawinan. Malah ada yang sebelumnya
Tali perhubungannya sangat erat, kuat sekali. Sesudah mereka kawin, tali itu tambah erat ikatannya dengan lahirnya anak-anak mereka. Kata ini mempunyai makna di dalamnya. Kata Arab ini ada isinya. Apa isinya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengarkan perkataanku, kata Tuhan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya membuat wakil saya di bumi. Wakil saya, kata Tuhan. Tuhan berkata saya. Coba dari sengaja ilahi yang maha suci. Dari sana kita dilahirkan. Bukan sembarang cerita dari Tuhan itu kepada kita. Bukan mentang dia kuasa. Dia mau melahirkan makhluk. Tidak. Di dalam satu hadis dikatakan, ana sirrun, saya ini rahasia. Saya senang kepada orang yang suka mengetahui rahasiaku. Selamanya Allah akan menjadi rahasia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama Allah. Di antara rahasianya, kata yang keluar diberitahu kepada kita, dia sengaja mengadakan khalifah. Siapa? Dilihat, ada bentuk yang belum ditiupkan rohnya, dibikin dari tanah hitam lempung, dicampur dengan tanah liat. Ataj'alu fiha may yufsiru fiha wa yasfiku dima', kata malaikat. Apa Tuhan mau membuat khalifah, wakil Tuhan di bumi, dari bangsa yang membuat kebinasaan dan suka menumpahkan darah? Padahal masih bentuk yang belum diisi roh, masih tanah. Kok malaikat sudah tahu? Ada apa? Malaikat tidak akan tahu kalau Tuhan tidak memberitahu. Padahal masalah ini belum diberitahu oleh Tuhan. Tandanya ada dilihat waktu itu makhluk bangsa monyet, bentuknya sama dengan Adam, yang kerjanya merampok, merampas, membunuh, menyerang, dan sifat-sifat yang kejam. Persis bentuknya seperti manusia. Yang berbeda ialah susunan uratnya. Uratnya yang dari otak ke pinggang. Tidaklah urat yang bisa berpikir, membuat persatuan, keadilan, dan kesucian. Yang ada hanya makan atau puasa, hanya itu saja. Memang monyet. Alasan itu dipakai oleh malaikat karena tampak olehnya ini. Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengerti perkara yang kamu tidak tahu. Fa'idha nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Perintah dari Tuhan, di mana rohku aku masukkan ke dalamnya, kata Tuhan. Saudara-saudara, jangan jadi ulama cuma memaknakan saja lalu tidak karuan, menjadi silumpi abu, kata orang di Minang.